infonya terbatas Pak itu Pak ya? Iya, terbatas. Tugas dari fakultas. Oh iya. 3 hari yo Mas. Oh, apa yang seperti dulu tuh ya ada tambahan MF-nya itu Pak ya? Mungkin ya. Microsoft Education gitu Pak ya? Mungkin. Ada gelar tambahan Terus Pak. Ya, saudara-saudara, kita mulai perkuliahan kita. Silakan yang memungkinkan untuk dinyalakan kameranya. Saudara-saudara, pertemuan lalu saudara sudah mengerjakan proyek pelatihan satu jenis fotografi jurnalistik. Kategorinya adalah daily life photographic ya. Dalam hal ini adalah foto human interest. Intinya adalah foto yang mengandung berita kehidupan sehari-hari, terutama dari sisi nilai-nilai humanis atau dari sisi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kekuatan fotografi human interest yang dalam hal ini sebagai fotografi jurnalistik itu adalah pesan atau informasi atau berita yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini sudah pernah dibicarakan dan di instruksi proyek juga sudah disampaikan, dan fotografi jenis ini subjek maternya atau objek yang menjadi sasaran fotografinya adalah manusia ya. Manusia dari sisi kemanusiaan. Jadi interest tentang kemanusiaan. Saya cek di MS Elena dari 32 peserta mata kuliah ini yang sudah mengumpulkan, yang sudah submit di Elena ada 26. Berarti masih ada 6 mahasiswa yang belum mensubmit hasil latihannya. Nah, hari ini, saudara, saya dan Pak Bayu dan kita semua nanti akan melakukan apa istilahnya ya, feedback ya, memberi umpan balik, mereview hasil latihan Anda. Harapannya supaya Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang foto yang Anda buat dan bisa menjadi acuan, bisa menjadi masukan untuk perbaikan tentu saja ya, perbaikan suatu saat Anda memotret jenis human interest itu harus seperti apa itu ya. Dan nanti mungkin tidak bisa semua foto yang sudah disubmit itu dibahas satu persatu ya. Dan harapan saya ini nanti yang kebetulan dibahas itu menjadi perwakilan ya, yang bisa mewakili kasus-kasusnya mungkin sama dan seterusnya. Baik, saudara, saya akan share screen untuk membahas ini. Bisa dilihat share screen saya? Terlihat Pak. Ya, ini dari 32 pesertanya, 26 yang sudah submit. Sebetulnya waktunya cukup panjang waktu mengerjakan tugas ini dari tanggal 18 sampai tanggal 31 ya, 2 pekan saya kira waktu yang cukup untuk mengerjakan proyek ini. Nah, biasanya kita membahas dari depan, saya akan membahas dari yang paling akhir. Saudara Dimas Ramadan ada? Ada, Pak. Kita lihat karyanya.
Nah, silakan Saudara Dimas dipaparkan karyanya. Teman-teman yang lain bisa mencermati. Silakan Dimas. Ya, ini foto tentang ibu-ibu dan anak sedang membeli ikan. Di mana Dimas? Ini foto di Pasar Ungaran, Pak. Ibu-ibu sedang melihat-lihat ikan dan juga anaknya Dimas, membeli ikan. sebentar Dimas, sebentar. Anda menggunakan dua device? Iya, Pak, sama teman, Pak. Yang satu di mute ya, supaya tidak feedback suaranya. Oh iya, ini sudah pindah. Silakan dilanjut. Ini ibu-ibu dan anak-anak, anaknya. Feedbacknya keras sekali. Yang salah satu di mute dan suaranya dikecilkan sekali. Bentar, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan lanjut. Ini ibu dan anaknya sedang membeli ikan di Ya, Pasar Ungaran. terus wajahmu buat tutupi ini loh, piye. Wajahmu ya aja ditutupi. Kanca-kancamu udah kangen bener. Lihat wajahmu itu. Ya, silakan dilanjut. Ibu dan anaknya sedang membeli ikan di Pasar Ungaran. Dan pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2021, ya, gitu, Pak. Dengan informasinya kan 5H plus 1W itu. Berapa? 5W plus 1H. Apanya itu tadi, ibu-ibu dan anak sedang membeli ikan. Terus pada waktu itu hu ya. Itu hu-nya siapa? Berarti ibu dan anak. Terus ya, Pak. What-nya apa? Itu kan Anda sudah Membeli ikan, Pak. itu loh. Membeli ikan di pasar, Pak. Membeli ikan itu what-nya. Ya. Where-nya di Pasar Ungaran. Waktunya Terus Minggu. how-nya Suasana di sana ramai, Pak. tapi buat tulis sama durung ini kan sebetulnya kan berita singkat yang mengiringi foto ini itu loh maksudnya ya. Nah, sudah diberi panduan itu. Baik, saudara, sebetulnya sebagai fotografi human interest sebetulnya ada kekuatan foto ini, saudara. Kalau kita lihat objeknya, figurnya ya, ini seorang wanita, ibu, dan ini anak. Berarti foto ini ada generasi yang berbeda dalam satu frame ini. Ini generasi yang anak-anak dan generasi orang tua ini kan generasi berbeda. Itu bagus untuk ditampilkan ya. Jadi ada lintas generasi. Ya, hu-nya tadi kekuatannya ada lintas generasi. Kemudian suasana pasar ikannya kelihatan ya seperti ini. Saya kira ada sisi-sisi human interest-nya. Ya lumayan kuat ya. Hanya menurut saya mungkin Anda gunakan
diafragma yang angkanya diperkecil. Anda pakai diafragma berapa ini? Berapa ya, Pak? Kalau diafragmanya angkanya diperkecil atau bukaan diafragmanya kecil, itu ruang tajamnya menjadi sempit. Jadi background-nya ini bisa kabur ya. Lebih baik begitu. Jadi sekelilingnya ini kabur. Kalau Anda menggunakan diafragma angkanya angka kecil, maksimal yang mampu oleh kamera, oleh lensa Anda berapa tuh. Nah, ini kalau latar belakangnya terutama dan sekitarnya ini agak kabur, tereduksi, ruang tajamnya karena menggunakan ruang tajam yang sempit itu akan lebih bagus. Ya. Tidak, ini kan dari foreground, objek utama, background, semua kan tajam. Ya, ini karena pengaruh penggunaan diafragma yang angkanya angka besar. Coba dicek nanti kan angkanya mungkin sekitar 11, mungkin 11 lebih ini. 11 lebih. Anda sebetulnya kalau menggunakan diafragma yang angka kecil, ini akan ada permainan ruang tajamnya. Itu akan lebih baik. Anda memotret berapa? Tet berapa? 15-an, Pak. Kalau seperti ini juga mungkin tidak harus tampilnya vertikal, bisa saja versi yang sekian ya, yang horizontal, ya, manjang. Ini sudah menunjukkan suasana penjual ikan. Jadi agak berlebihan, terutama bagian atasnya. Begitu, Dimas. Baik, Pak. Baik, selanjutnya Alfiah Malik. Iya, Pak. Hadir. Ya, silakan dipaparkan, Alfiah. Ya, Pak. Jadi di sini saya memberi judulnya tuh menelisik kondisi penjualan pedagang kaki lima usai berlangsungnya kebijakan pembelajaran tatap muka. Jadi saya memilih tema ini tuh karena emang di Brebes tuh udah mulai aktif lagi pembelajaran tatap mukanya, dan ini saya mengambil fotonya di depan MTS Negeri 2 Brebes, Pak. Dan waktunya tuh Sabtu gitu. Hari Sabtu jam 3 kalau tidak salah. Itu, Pak. Nah, persoalannya saya tanya, mana yang menunjukkan itu MTS Negeri 2 Brebes? Tapi orang seperti saya kan nggak tahu mana yang MTS 2 Brebes. Mana sekolahnya? Kan nggak ada, tidak muncul di foto Anda. Sebenarnya nggak ada sih, Pak, cuman itu di belakangnya Ya, aja. itu mestinya Jadi mungkin memperkuat itu bahwa yang diinginkan itu kejadian di sekitar sekolah atau di depan sekolah, ya sedapat mungkin ada elemen-elemen tertentu, ada visual tertentu yang menguatkan bahwa itu memang posisinya di dekat sekolahan gitu ya. Itu ya. Kemudian kalau masa pandemi kan diwakili oleh ini, ya, diwakili oleh ini. Ya, tapi yang SMA 2 Brebes sekolah saja kan belum kelihatan bahwa ini di depan di lingkungan sekolah ya, atau di sekitar sekolah kan belum juga kelihatan. Fotografi informatif, fotografi selalu ditunjukkan dengan elemen-elemen visual yang terekam atau yang tercapture ya. Paham maksud saya ya? paham, Pak. Oke. Thread berapa Anda? Ada 10 kalau Ini tidak yang salah, paling Pak. baik atau ada yang lebih baik lagi?
Ini Pak, soalnya pas di jalan tuh kayak banyak motor gitu, banyak kaburnya. Jadi ini. Oke, ini juga penggunaan diafragmanya masih ruang tajamnya masih dalam ya. Yang lebih jauh juga masih tampak tajam. Pada umumnya itu menggunakan permainan ruang tajam yang sempit. Karena memang orang melihat karya-karya foto jurnalistik kan waktunya tidak lama, hanya sekilas-sekilas. Sehingga yang kalau bagian-bagian yang lain yang tidak dipentingkan itu diblurkan, ya, ruang tajamnya dipersempit, kemudian ketajamannya difokuskan ke objek utamanya, itu akan lebih baik dengan strategi itu. Baik, Pak. Baik, selanjutnya Rahmadia. Iya, Pak. Rahmadia. Iya, Pak. Di Raja Murah Leto. Ada, Pak. Iya, jadi ini foto yang saya ambil itu, saya kasih judulnya Keseharian Pedagang Angkringan. Ini yang di foto ini karyawan angkringannya, saya ambil situ. Nah, tapi angkringan ini tuh paling mencolok sendiri karena sebelumnya sudah banyak orang yang tahu gitu, pelanggannya sudah banyak. Jadi begitu pindah, angkringan ini tetap ramai begitu, Pak. Aspek atau nilai humanisnya di mana? Nilai-nilai kemanusiaannya di mana? Ini mas-masnya lagi bakar gorengan. Oh, bakar gorengan itu nilai humanis. Oh, saya pikir human interest itu kayak kegiatan sehari-hari gitu. Bakar gorengan, yang namanya humanis kan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaannya di mana kalau menurut Anda? Jualan? Interest kemanusiaannya di mana? Ini lagi mempersiapkan pesanan pelanggan. Saya kira kayak gitu juga termasuk, Pak. Itu humanis itu. Terus ini, deskripsinya tidak begini ya. Dibuat kalimat itu kan. Tidak buat beri keterangan bu, tidak seperti itu. Dirangkai menjadi kalimat yang utuh kan gitu. Tetapi kalimat itu atau paragraf itu isinya ini. Paham maksudnya? Masa orang Pak. membaca berita begini? Paham maksudnya? Iya, Pak. Jadi deskripsinya tidak begini, itu kan bagian dari berita sebetulnya. Orang membaca berita begini kan tidak mungkin. Tapi kan dalam satu rangkaian kalimat menjadi paragraf kan gitu. Itu ya. Oke. Davina. Iya, Pak. Saya tidak bisa on cam, Pak, karena sinyalnya bermasalah. Silakan dipaparkan.
Jadi di foto tersebut terdapat 2 anak kecil yang merupakan anak dari seorang ibu yang memiliki mereka itu posisinya habis ini Pak, lagi habis mencari barang-barang yang bisa dikumpulkan untuk mereka jual, dan kebetulan ternyata momentumnya pas mereka lagi bermain kejar-kejaran gitu Pak. Terus bentar, ini deskripsinya word-nya mana? Who-nya mana? Who, 2 anak kecil, who ya. Terus word-nya Davina. Iya Pak. Kan 5B plus 1H. Apakah sudah memenuhi itu? Sepertinya masih banyak yang kurang Pak. Nah, kenapa? Terus ini merupakan anak dari seorang pemulung. Mana pemulungnya? Mana elemen visual yang menunjukkan hal-hal terkait dengan pemulung? Davina, mana ini Davina? Gangguan komunikasinya. Fatia. Fatia. Iya, Pak. Silakan dipaparkan, Fatia. Jadi, kalau dilihat dari anak yang besar, itu dia membawa tas, itu barang yang dia pakai buat barang-barang. Baik, Pak. Saya ingin menjelaskan tentang foto yang saya ambil. Foto ini diambil di pinggir jalan, di trotoar, di Jalan Raya Raden Inten Kalimalang, Jakarta Timur. Jadi ibu-ibu itu tadinya habis mulung pakai gerobak, terus duduk di situ terus ketiduran, Pak. Kayak gitu. Mana pemulungnya? Mana gerobaknya? Gerobaknya di dalam rumahnya, Pak, dimasukin ke dalam rumahnya. Itu rumahnya kan Anda dari cerita kan tidak terwakili, gerobaknya tidak terwakili. Yang menunjukkan pemulung mana? Kan nggak ada. Saya pikir bentuk rumahnya sih, Pak, karena kan rumahnya dibangun. Bentuk rumah ini kan tidak menunjukkan bahwa ini rumah pemulung atau tidak. Oh, nggak bisa ya? Mana bentuk rumah yang menunjukkan bahwa ini pemulung? Kalau gerobak bisa, gerobak tempat barang-barang dipulung, yang dipulung itu, dipungut itu. Kalau mungkin di situ ada benda-benda barang-barang yang dikumpulkan itu, entah di sisi mana diperlihatkan, itu bisa mewakili pemulung. Kalau rumah kan tidak bisa mewakili. Rumah yang sederhana itu tidak berarti penghuninya, pemiliknya pemulung. Bukan pemulung, rumahnya yang sederhana juga ada. Begitulah cara komunikasi melalui fotografi ya. Iya, Pak. Bahwa yang di pesan-pesan yang disampaikan dan nilai humanisnya seperti ini kan orang tua yang sedang sendirian itu di rumah yang sederhana, itu adalah nilai humanisnya. Tapi untuk menunjukkan bahwa ini seorang pemulung
belum tergambar di dalam fotonya. Belum ada elemen-elemen yang menunjukkan bahwa atau narasi tentang pemulung tadi. Begitu ya, Fatia? Iya, Pak. Ini di dekat rumahmu atau di mana? Iya, Pak, di dekat rumah saya. Ibunya mulungnya di depan rumah saya, terus saya ikutin. Nah, apalagi kalau di dekat rumah Anda kan, di depan rumah Anda kan gampang tuh. Pas sedang menarik gerobaknya itu yang difoto, bukan pas ibunya pas lagi narik gerobak nggak mau difoto, Pak. Katanya malu gitu. Nah, itulah bagian dari tugas seorang fotografer. Bagaimana supaya objek yang difoto itu merasa nyaman, tidak malu, ya, bersedia untuk difoto. Bisa saja Anda menggunakan candid, yang difoto tidak perlu tahu. Kan ada itu di keterangan, bisa menggunakan candid. Ya, Pak. Oke. Bintang Khalif. Ya, Pak, hadir, Pak. Oke, silakan dipaparkan. Jadi ini aktivitas ternak di area TPA Jatibarang Semarang, Pak. Jadi selain aktivitas pengolahan sampah oleh warga sekitar, sini juga ada aktivitas ternak sapi. Warga sekitar itu ternak sapi, tapi lahan untuk ternaknya tidak ada, Pak. Jadi aktivitas ternak dan pengolahan sampah jadi satu di TPA. Gitu, Pak. Apakah keterangannya itu sudah mencakupi 5W plus 1H? Saya kira sudah, Pak. Wordnya mana wordnya? Aktivitas ternak dan pengolahan sampah, Pak. Aktivitas bunya? Warga sekitar TPA Jatibarang, Pak. Terus what? Y-nya lahan ternak yang kurang, Pak. Terus H-nya mana H-nya? How-nya mana? How-nya kedua aktivitas dilakukan di satu tempat yang sama, Pak. Yaitu TPA Jatibarang. Oke. Ya, tahun berapa saya pernah bimbing mahasiswa lomba fotografi, itu objeknya, settingnya juga di TPA Jatibarang ini. Kebetulan waktu itu dapat juara 2 atau juara 3 ya. Peksiminas waktu itu. Itu objeknya juga sapi-sapi yang mengais sampah di Jatibarang ya. Ini juga seperti itu. Tentang kemiskinan, tentang orang-orang terpinggirkan. Ya, bisa saja narasi-narasi orang yang berhasil, narasi-narasi orang yang sukses itu juga tidak kalah kuatnya sisi-sisi human interest. Jadi jangan dipahami bahwa human interest itu selalu potret kemiskinan, selalu potret masyarakat terpinggirkan, selalu potret masyarakat yang kurang beruntung dan sebagainya. Ini hanya salah satu sisi saja. Saya kira ini satu fotografi yang kuat, tetapi foto ini memang sudah sering menjadi objek di Jatibarang. Itu, terima kasih, saudara. Siapa ini namanya ini? Bintang. Ya, terima kasih, Pak. Yusuf Akbar. Yusuf Akbar ada nggak? Baruna Karisma. Iya, Pak.
Oke, barunya pakai ini fotonya grayscale ya. Silakan dipaparkan. Ya, Pak. Jadi buatnya itu pedagang kacang yang sepi pembeli. Terus bunyinya pedagang kacang. Buayanya itu terjadi karena kacang di pasar kalah saing dengan kacang di mall. Itu kan terlihat sepi pembeli kan, Pak. Terus W-nya itu siang hari, tepatnya hari Sabtu 9 Oktober 2021 di Pasar Ungaran. Terus H-nya itu pedagang kacang tersebut terlihat sepi karena kalah saing dengan toko kacang yang ada di mall. Namun Bapak itu tetap berusaha menjual dagangannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Itu, Pak. Oke, tapi ya narasinya tidak begini ya, tidak ditulis hanya ini. Dihilangkan saja, ditulis menjadi kalimat, menjadi satu paragraf narasi yang utuh. Ya. Dibolak-balik tidak apa-apa. Misalnya when-nya didahulukan, tidak apa-apa. Tetapi ada aspek-aspek ini, itu maksudnya, supaya informasinya itu lengkap. Nah, kemudian tentang narasi yang disampaikan tadi, ya memang kondisinya seperti itu, tetapi citra sepinya itu sebetulnya belum terlalu kuat ya, dengan pedagang yang sepi pembeli. Saya kira kalau Anda bicara tentang narasi sepi, ini menjadi mengganggu. Ya, ini dihilangkan atau ditunggu sebentar supaya ini tidak masuk frame, lewat, menjadi lebih sepi lagi. Kemudian secara komposisi mungkin bagian sini dilebihkan, bagian sini dipotong sedikit. Itu narasi sepinya akan lebih terasa, ya. Ngelangut kalau bahasa Jawanya. Karena ada orang naik sepeda motor ini, menjadi ngelangutnya menjadi berkurang. Untung sepeda motornya tidak terlalu tajam, ketajamannya tereduksi karena ruang tajam yang relatif sempit ya. Ini akan lebih baik lagi kalau penjualnya ini, bapaknya ini melamun, kalau narasinya sepi. Sebetulnya bisa kok, Anda bisa minta bapaknya, Pak, coba seperti ini, itu bisa, tinggal pendekatannya saja. Entah dikasih uang 100.000, entah di apa, sebetulnya bisa. Ya memang itu bagian dari tantangan fotografer ya seperti ini, bagaimana melakukan pendekatan terhadap subjek yang difoto itu. Atau kalau ingin sekalian candid tanpa diatur, tanpa tahu kalau itu dipotret, ya bisa saja. Tetapi tantangannya candid itu Anda mesti punya lensa jauh, karena kalau didekati itu yang dipotret itu tahu mesti. Kalau dari jarak jauh itu akan lebih kuat narasinya ya. Baik, terima kasih Baruna. Baik, Pak, sama-sama. Selanjutnya Elisa. Ada, Pak. Silakan dipaparkan. Iya, jadi foto ini saya beri judul Potret Pedagang Es Krim yang sedang menyusuri jalan sambil menuntun sepedanya. Saya memotret ini di Kota Lama Semarang di sore hari sekitar jam 4 atau 5 sorean pada hari Sabtu 20 Juni 2020. Di salah satu sisi jalan itu terlihat ada seorang pedagang es krim yang sedang berjalan sambil menuntun sepedanya, lengkap dengan seragam dan kotak es krim di jok belakang sepedanya. Pedagang tersebut kelihatan kayak kelelahan gitu, Pak, soalnya udah berdagang dari pagi dan waktu udah sore itu cuma bisa nuntun sepedanya sama berharap orang-orang mendekat dan membeli dagangannya.
Potret ini menggambarkan kalau bekerja sebagai pekerja atau pedagang keliling itu nggak mudah, apalagi di era pandemi seperti ini. Seperti itu, Pak. Baik, ya, narasinya baik ya. Tapi secara visual, secara fotografi human interest ya, sebetulnya kan yang dimaksud human interest-nya kan ada di sini ya. Iya, Pak. Nah, sayangnya ini kan es krimnya juga tidak terlalu kelihatan ya. Ini masalah angle ya. Kemudian ini masih terlalu kuat. Posisinya di depan lagi. Kemudian tiang ini mengganggu. Anda mungkin angle-nya tidak tepat, angle pemotretan. Nah, memotret seperti ini, saudara, mesti harus dari berbagai angle, kemudian dengan objek yang sama, kemudian nanti dipilih yang paling baik. Ini kan menutup ini. Atau sekalian Anda menggunakan, sebetulnya saya belum melihat Anda menggunakan teknik framing atau teknik zooming atau panning, itu belum ada ya tugas-tugas seperti itu. Itu sebetulnya bisa diaplikasikan untuk memperkuat visualnya. Ya. Ini sekalian framing, saya kira entah framingnya apa, itu bisa, sehingga difokuskan ke yang sesuai narasi penjual es krim. Ini karena dari depan persis, maka kan tidak terlalu kelihatan yang dijualnya ini. Ya. Ini terlalu kuat, mungkin bisa dihilangkan sama sekali atau di blur. Ini kan masih di dekat ya. Dekat ini kan masih ada jarak. Ini bisa di blur kalau Anda menggunakan ruang tajam yang sempit. Kemudian ini terganggu dengan ininya. Kan terbelah. Secara komposisi ini terbelah. Kalau sekalian menjadi framing, bagus. Di sini ada apa lagi yang bisa menjadi frame itu, ada entah tiang lagi, entah apa. Atau dipotret dari balik jeruji apa, atau Anda membawa apa yang bisa dijadikan untuk framing, itu akan lebih kuat. Saya belum mengamati ada yang memanfaatkan itu ya, memanfaatkan pendekatan-pendekatan itu. Pendekatan itu hanya Anda lakukan ketika diberi tugas untuk melakukan pendekatan itu. Setelahnya tidak diaplikasikan. Itu kan bisa diaplikasikan sebetulnya. Ya. Itu persoalannya. Anda memotret dari sudut lain atau tidak? Elisa. Ya, Pak. Gimana, Pak? Memotret dari sudut lain atau tidak? Atau semua dari depan? Semua dari depan, Pak, kalau yang ini. Nah, itu mestinya ada yang dari samping, supaya ini benar-benar terekspos ya. Baik, satu narasi di keramaian, tetapi orang yang tidak beruntung di pusat keramaian, itu sebetulnya narasi yang baik ya, paradok, nilai-nilai kemanusiaannya, ada satir ya. Tapi sayangnya itu tadi yang saya bahas tadi. Baik, itu. Selanjutnya, makasih, Pak. Nailul mana? Iya, saya, Pak. Silakan dipaparkan. Ya, jadi ini adalah foto mengenai sejumlah orang yang sedang mempertunjukkan pertunjukan topeng monyet ya, Pak. Sini objek yang ditunjukkan itu pawang sama pemain alat musiknya. Nah, latar tempatnya itu ada di Pasar Pagi, Ujung Rosi, Kabupaten Tegal, di Lapangan Manunggal. Pemotretannya Sabtu 30 Oktober. Gitu, Pak. Baunya apa baunya? Ini tidak perlu seperti ini ya. Oh iya. Baunya apa baunya? Baunya itu sebetulnya narasinya ya. Narasi nilai-nilai humanisnya itu sebetulnya baunya itu. Ini nilai kemanusiaannya ada di mana, saudara? Sebenarnya yang mau ditunjukkan itu ini sih, Pak. Ini kan sebenarnya jarang banget ya ketemu sama pertunjukan topeng monyet. Jadinya saya pilih ini sebagai
objek. Nah, di sini yang ingin disampaikan itu sambungannya mungkin Pak sama pandemi gitu ya Pak. Soalnya kan saya jarang sekali ngelihat ada pertunjukan topeng monyet gini. Jadi ya mungkin orang-orang ini sebagai alternatif buat cari kerja ya, cari rezeki gitu Pak. Oke. Belum lama ya, mungkin 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu itu ada foto viral. Foto viral bahkan mendapat penghargaan internasional. Itu objeknya juga ini topeng monyet. Tetapi di foto itu digambarkan monyet, fokusnya ada pada monyet, tetapi dia menggunakan atau memakai topeng. Topengnya itu manusia. Itu pernah viral foto itu ya, mendapat penghargaan internasional. Jadi monyet itu menggunakan topeng wajah manusia. Nah, itu kan satu ironis, satu paradok ya. Itu untuk foto human interest seperti itu. Ya, ini benar-benar pernah viral. Kejadiannya yang dipotret itu sepertinya di Semarang. Pertunjukan topeng monyetnya menggunakan topeng wajah manusia, ya, kan? Berarti monyet menyindir manusia, ya, narasinya itu. Kenapa Anda memilih foto grayscale? Karena ini mungkin ini pertunjukan yang agak jadul gitu ya Pak. Jarang banget ditemui sekarang gitu Pak. Kalau jadul tuh harus hitam putih gitu, harus grayscale gitu. Enggak juga sih Pak, cuman kesannya itu biasanya ya hitam putih. Foto hitam putih itu sebetulnya tantangannya jauh lebih berat ya. Anda perhatikan, ini kan nada tengahnya hilang. Untuk foto hitam putih tidak baik kalau seperti ini. Foto hitam putih itu benar-benar grayscale, bukan black and white, tetapi ada gradasi warna di tengahnya. Ada nilai abu-abunya itu. Ini kan pekat, tidak ada gradasi. Ya, paham yang saya maksud ya? Seperti ini juga gradasinya itu sebetulnya menurut saya itu foto hitam putih itu tantangannya jauh lebih berat. Kalau berwarna tidak terlalu kelihatan, ya, karena warna oranye dan warna hijau itu kalau dijadikan hitam putih nadanya sama. Itu tantangannya seperti itu. Kalau memang benar-benar kalibrasi putih ke hitamnya itu gradasinya kelihatan, itu bagus untuk hitam putih ya. Kalau gradasinya hilang, tidak sempurna, itu menjadi seperti ini kan gradasinya nggak kelihatan. Ya, itu bukan berarti berwarna terus jadikan hitam putih terus akan lebih baik, tidak seperti itu. Tantangannya justru jauh lebih berat. Begitu, Saudara Nailul? Iya Pak, terima kasih Pak. Diayu, ada nggak Diayu? Ada Pak. Silakan dipaparkan. Jadi foto yang saya ambil itu merupakan pembuat batu bata di Desa Kalukubula. Jika dilihat dari foto, proses pembuatannya itu setelah selesai, dan diketahui itu beberapa minggu ini curah hujannya itu tinggi, sehingga mungkin proses pengeringan itu bisa diselesaikan dalam waktu sepekan. Namun waktu hari pengambilan foto ini pada tanggal 30 Oktober 2021 itu harinya itu cerah, sehingga proses pengeringannya itu bisa dilakukan sehari. Dan ketika dilihat lebih teliti, bapaknya tuh ekspresinya tuh tersenyum,
Soal menggambarkan seperti kepuasan yang mungkin bagi beberapa orang hari cerah atau panas itu kayak apa ya? Tapi buat bapaknya itu seperti kayak harapan tuh dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Oke, ini pembuat batu bata. Iya, Pak. Mana batu batanya? Batu batanya yang dicetakannya. Kalau ini ditampakkan tumpukan atau batu bata yang sudah diproses, itu akan orang melihat akan kelihatan. Kalau ini kalau Anda tidak cerita kan nggak kelihatan. Foto akan selalu begitu, saudara. Jadi elemen visual apa akan berasosiasi pada apa. Ya. Jangan yang tahu itu hanya fotografernya saja, tapi orang lain juga tahu tentang peristiwanya yang baik yang seperti itu. Walaupun sebetulnya ini kan bagian dari piranti untuk membuat batu bata ya, tapi tidak terlalu kuat secara visual. Itu kan kalau sudah membuat itu kan dijajar-jajar gitu ya, dia yuk. Iya, jajarannya di bagian sampingnya, Pak. Kan? Iya, ya. Saya fotonya. Gak kelihatan kan? Iya. Oke. Satu lagi, siapa yang ingin direview karyanya? Saya tawarkan. Kalau tidak ada, Putri Febrian, ada? Hadir, Pak. Oke, silakan dipaparkan. Ya, jadi foto ini saya ambil pada hari Rabu 7 Oktober di Jalan Asem Pinatur, Kecamatan Pekalongan Barat. Halo? Terlihat ada bapak yang sedang memperbaiki sepeda tua di tambal ban pinggir jalan. Dari foto ini sepertinya terlihat tambal ban ini adalah milik bapaknya sendiri karena artinya itu kalau misal sore saya sering lewat itu didorong sendiri itu loh. Ini bapaknya itu membenarkan sepedanya sendiri. Nah ini sebenarnya menggambarkan bahwa walaupun dalam keadaan yang sedang sulit itu tetap membuka usaha kecilnya ini walaupun hasilnya nggak seberapa. Sudah? Sudah? Putri sudah? Sudah, Pak. Ini tukang apa? Tukang tambal ban? Ya, cuman kebetulan benerin tukang tambal ban sedang apa itu? Membentulkan rantai sepedanya sendiri. Ini sedang menambal ban? Enggak sih, Pak, sebenarnya. Cuman kayaknya Bapak ini pun itu.
Maaf, Pak, suaranya masih ke-mute. Pak Patmo, masih ke-mute Pak suaranya Pak. Ya, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Gangguan sinyal di tempat saya dan kita sudah 1 jam lebih. Saya kira tidak bisa semua karya, semua hasil latihan Anda direview satu persatu. Dan harapan saya tadi yang beberapa yang sempat dibahas tadi bisa mewakili kasus-kasus atau mewakili kondisi-kondisi yang sesuai dengan latihan yang Anda buat. Mungkin narasinya, mungkin kualitas citra yang dihasilkan dan seterusnya. Dan pertemuan ini saya akhiri, tapi mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, kalau sebelum saya akhiri. Kalau tidak ada, Pak Bayu ada tambahan? Pak Bayu? Cukup Pak Patmo. Baik. Baik, saudara, untuk latihan selanjutnya nanti akan saya sampaikan menjelang pertemuan pekan depan. Harapan saya Anda semua tetap sehat dan tetap bersemangat untuk berlatih, ya, berlatih, belajar. Saya akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Come in. Whoa. Woo-hoo-hoo-hoo. Oh. Oh, that's scary, man. Whoa. Woo-hoo-hoo-hoo. Oh. Oh, that's scary, man.
Ini siapa ini depan lucu? Bagaimana Sisi? Enak enggak? Enak kali lah, suka aku. Iya, ini namanya nasi padang, memang enak lah ini. Nom nom nom. Woi, siap ini kita mau kemana? Aku tahu mau kemana. Tutu, kalau kau bilang mau ngerampok bang, Kita mending ngerampok bang aja. Enggak lah. Enggak mau. Wah tumben kali lah. Mending kita berjualan dan berdagang saja, Tutu. Wah, nggak aku sangka ternyata Sisi nggak terlalu siko. Dibeli ganja, dibeli senjatanya. Dah lah. Bang, aku mau beli. Beli apa? Beli senjata. Berapa satu bang? Bawa dulu kita. Sumpah lah, nggak paham aku sama keluarga ini. Aku nggak pakai makeup ini ya padahal ya, cuman skincarean. Kalau misalnya Anda merasa cowok nggak boleh skincarean, sedih saya mendengarkan pernyataan itu. Nah, untuk dispatch kembali lagi. Jadi dispatch kali ini benar-benar membawakan berita, dan kali ini lagi-lagi membawakan berita yang terkesan lebih mendukung ke arah Kim Son Ho. Nah, mungkin ada yang mikir, kok Kim Son Ho nggak kayak biasanya? Jangan-jangan Kim Son Ho ini fansnya, dispatch ini fansnya Kim Son Ho. Bisa jadi. Cuman yang perlu diketahui, dispatch ini memang dari dulu mereka itu suka membawakan berita yang cukup bisa dipercaya, dan juga beritanya itu cukup membuat kita wah gitu loh, kayak kaget. Mungkin banyak yang mikir loh, ngapain dispatch itu harus membawakan berita-berita yang kayak gitu. Dulu banyak yang kira kenapa berita-berita yang privat punyanya artis itu harus diberitakan di publik. Tapi sekarang giliran berita-berita kayak gini dibawakan, kita ngerasa terbantu banget ya toh. Jadi kayaknya ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik lagi untuk kita semua. Dan aku berharap sih dengan kesempatan kali ini, dispatch itu nggak perlu didukung, nggak perlu nggak dibenci. Cuman nggak perlu disukai, nggak perlu dibenci. Cuman ya diterima aja. Oh mereka bilang gini, ya udah gitu. Jangan terlalu sensitif dengan kayak gitu. Oke, nah sekarang langsung kita lihat. Semoga Polo-Polo bisa ngelihat. Oh, aku ada HP. Jadi dispatch-nya ini postingannya tak buka lihat HP dan tak tunjukkan, langsung lihat ini aku ya, biar lebih mudah. Dispatch Korea. Nah, eksklusif katanya dispatch. 쓰레기 답변을 남겼다. 김선호, 재영아, 7월 24일 카톡. Nah, artinya gini, eksklusif. Diberi jawaban kayak sampah, tanda tanya. Kimsono, Cheonga, katok ataupun chattingan pada tanggal 24 Juli. Nah, gitu. Nah, di sini ada total 10 foto lagi. Sebenarnya di sini cukup panjang banget. Kayak ada penjelasan A, B, C, D, E, F, G. Cuman kalau aku langsung tak bacakan aja bagaimana flow-nya. Daripada aku menjelaskan apa yang dituliskan dispatch, mending tak Indonesia kan, biar Polo-Polo nilai sendiri. Oh maksudnya kayak gitu, oh maksudnya kayak gini gitu, oke? Caranya dispatch dapat gimana? Nggak tahu. Mungkin mereka dapat dari temannya Kim Sono ataupun dari temannya Cheonga. Pasti ada di dunia ini orang-orang yang merasa ini nggak benar dan mereka ingin melaporkan hal ini kepada sebuah pihak. Dan ya kayak gini nih. Nah, bentar. Aku sebenarnya tadi itu lebih lihat dari yang websitenya dispatch di situ karena lebih full gini nunjukinnya. Aku lebih suka yang dari websitenya dispatch ya. Tak pakai websitenya dispatch. dispatch.co.kr 2171 Oke. Udah tak buka. Nah, aku bakal berbasis dari yang sini aja. Yang dari Insta bukannya nggak nyaman, tapi di sini full kayak gini loh. Kayak chattingannya itu lebih full. Nah, ini lebih enak buat aku jelasin ya. Karena menurutku untuk menjelaskan sebuah pembicaraan ini lebih nyaman.
Nah, di sini ada beberapa, kayaknya iklan di internet ini sekarang. Nah, di internet ini langsung kita mulai dari chattingan pertama. Tanggal 24 Juli, kalau dilihat di sini jam 5 sore. 5 sore 16 ya, 5.16 jam sore, 5 sore jam 5 sore menit 16. Nah, pertama ceweknya itu bilang, katanya hamil minggu ke-6. Terus si Kim Sono yang di-save dengan nama Bancok. Bancok ini bukan cok bahasa Jawa meso ya. Bancok artinya setengah diriku gitu. Jadi kayak pasanganku gitu ya. Di-save-nya di sini Bancok. Oke. Nah, si Kim Sono bilang, "Hol 어떡해." Artinya, "Hah? Aduh, gimana?" Tapi dengan muka ekspresi sedih. "Hah? Gimana?" Jadi si ceweknya bilang, katanya aku hamil loh, udah minggu ke-6." "Hah? Gimana?" Gitu. habis itu si perempuan lanjut bilang, "아무튼 이 병원은 수술은 안 해줘서 소개해 주겠대. 수술한다고 하면." Nah, terus ceweknya bilang, by the way, rumah sakit ini bilang mereka itu nggak melakukan aborsi. Tapi kalau mau bisa dikenalkan ke tempat yang bisa kayak gitu. Nah, ceweknya bilang dulu kayak gitu. Habis itu Kim Sono balas, ya coba kita pertimbangin ya kayak gitu. Lalu si cewek balas lagi, "좀 더 알아봐야지. 아기 때문에 발목 잡거나 할 생각 전혀 없고 그냥 사랑만 해도 충분한데 한번 지우면 애기 갖기 어려울 수도 있다고 하니까." 점점. mungkin perlu kita cari tahu lebih lanjut lagi ya. Aku nggak ada maksud untuk menghalangi kamu atau gimana menggunakan bayi ini. Aku itu cukup dengan cinta saja. Tapi kalau aborsi anak ini katanya bisa jadi agak susah untuk hamil lagi. Oke. Nah, jadi si cewek itu pertama dia bilang, "Aku ini hamil, tapi dengan aku hamil bukan berarti aku ini pingin kayak menghalangi kamu." Paham maksudnya enggak? Paham maksudnya enggak? Jadi kalau artis, apalagi yang kayak Kim Sono yang lagi naik, kalau misalnya dibilang hamil, terus misalnya dia di blackmail gitu, "Aku minta uang berapa?" Kan bisa jadi ya. Tapi ataupun kamu kalau misalnya nggak nikah sama aku atau gimana kan bisa diserang. Tapi di sini dia, si ceweknya itu bilang dulu, "Kita perlu cari tahu lebih lagi untuk masalah aborsi, tapi aku nggak ada maksud ataupun tujuan untuk menghalangi kamu dengan